Halo, selamat sore bosku, sahabat-sahabatku, peternak entok milenial yang ada di seluruh penjuru Indonesia. Apa kabarnya hari ini teman? Ya, sahabat-sahabat semua, gimana kabarnya? Sehat-sehat? Walafiat, oke. Baik, seperti biasa saya membuat video tentang peternakan entok yang saya punya di pekarangan rumah saya atau yang skala rumahan ya. Ini adalah ternak-ternak entok yang sedang saya pelihara atau saya budidayakan yang ada di belakang rumah saya ya. Ini boleh dilihat, sana adalah rumah saya dan ini di dalam kandang yang sudah saya buat untuk peternakan yang ada, yaitu peternakan skala rumahan. Jadi teman-teman, saya akan berbagi beberapa rahasia atau beberapa trik yang saya dapat, juga pengalaman yang saya dapat dalam beternak entok, mulai dari masih DOE sampai dengan pembesaran sampai dengan pembibitan. Nah, teman-teman, di sini saya mulai dari dalam pembesaran ya. Di dalam pembesaran teman-teman semua ya, itu ternyata sangat tergantung dengan pakan yang kita berikan kepada ternak yang kita pelihara ya. Jadi ternak itu atau entok yang kita budidayakan itu dia akan sangat cepat pertumbuhannya atau pembesarannya ketika ternak entok yang kita punya ini itu diberi makanan yang cukup atau yang baik sesuai dengan takaran atau pakan yang memang cukup untuk mereka makan atau tidak sampai kelaparan, teman-teman ya. Karena ternak entok ini adalah salah satu kategori atau termasuk dalam hewan yang boros saat makan atau makannya banyak. Jadi kalau di peternakan saya menghematnya atau menyiasati dengan hanya memberi makan 2 kali sehari ya, yaitu saat pagi hari dan saat sore hari pas nanti ternak entok ini pas mau tidur ya, atau sudah mau istirahat ya. Jadi teman-teman, ternyata pakan yang bikin ternak entok kita itu cepat besar atau gemuk adalah yang mengandung karbohidrat ya. Contoh nasi atau dedak, kongo padi, juga dengan AD2 atau AD1 ya. Jadi 3 pakan ini itu sebenarnya harus ada, wajib teman-teman ya. Kita campurkan walaupun sedikit-sedikit, kita berikan nasi dalam campuran pakan. Kalau ada nasi sisa atau nasi aking, kemudian kalau ada dedak ya kita bisa pakai dedak teman-teman, atau kongo padi. Kemudian kita bisa, kalau di peternakan saya selalu menggunakan ya 3 ini selalu ada teman-teman, yaitu kongo padi atau dedak sama AD2. Itu selalu saya campurkan di pakan alternatif, yaitu pakan yang saya gunakan adalah ampas tahu. Nah, jadi untuk pembesarannya itu sangat tergantung pada karbohidrat yang terkandung dalam pakan yang kita berikan, teman-teman.
di sini boleh dilihat teman-teman, semuanya kualifikasinya sangat sehat-sehat ya, gemuk-gemuk teman-teman ya. Dalam peternakan saya ini banyak ternak entok yang sudah saya jual karena banyak juga yang datang cari untuk beli dipelihara, bahkan yang lain untuk dijadikan hewan untuk dijadikan daging untuk dimasak atau dimakan teman-teman ya. Jadi teman-teman, pakan ini sangat menentukan sekali teman-teman. Kalau di peternakan saya sudah selalu berikan 2 kali dalam sehari, pagi dan sore ya. Paling penting teman-teman adalah saat sore hari mereka mau tidur itu, kalau kita lupa memberi makan pagi ya, sore hari harus kita beri makan agar ternak entok kita ini bisa tidur dengan nyaman atau dengan nyenyak. Karena kalau ternak kita lapar, dia biasa tidak akan tidur teman-teman, selalu berkeliaran ya, karena untuk cari makan ya. Jadi itu sangat menentukan pakannya teman-teman ya, harus pakan yang mengandung karbohidrat ya. Itu untuk penggemukan ya, yang terutama terkandung dalam nasi aking, kemudian konga padi atau dedak juga ada 2. Nah, kalau kita punya pakan alternatif yang lain seperti ubi singkong atau yang lainnya, kita bisa gunakan juga ini ya, ubi singkong. Saya biasa juga kasih ubi singkong yang sudah saya rebus, saya campurkan di dedak, juga saya campurkan di ampas tahu, saya campurkan dengan AD2, kemudian saya campurkan dengan jenis sayuran seperti sayur daun singkong ya, atau yang sayur lainnya, kangkung ya, teman-teman, ini bisa kita kasih. Nah teman-teman, juga yang tidak kalah penting adalah seperti kita berikan yang mengandung seperti ikan teman-teman. Kita kalau ada keong atau ya ikan, kalau di tempat saya itu banyak yang dapat ikan tuna, itu biasa saya ambil untuk isi perutnya atau yang dibuang ya, ini kita campurkan untuk direbus ataupun dikasih mentah juga, tapi lebih baik kalau kita rebus kemudian kita campurkan dengan pakan yang akan kita berikan. Nah kemudian teman-teman, yang paling tidak kalah penting juga adalah kita berikan ya air kolam, atau untuk ternak kita mandi ya, kita tempatkan wadah. Kalau kita tidak punya kolam ya, wadah seperti ini untuk mereka mandi ataupun minum. Karena ternyata teman-teman, kalau ternak kita ini ada air atau ada kolamnya, itu mereka, karena ini hewan air juga, entok ini termasuk dalam kategori hewan air, jadi mereka sukanya mandi teman-teman. Kalau badannya bersih sehat ya, ini otomatis mempengaruhi pertumbuhannya atau lebih cepat juga gemuknya atau besarnya teman-teman. Ini saya buktikan atau saya lihat ketika ternak entok yang masih kategori remaja teman-teman ya, seperti yang ini boleh dilihat teman-teman ya, ini ternak entok yang saya punya ini ya, yang ini teman-teman, ini badannya, karena ini kebanyakan adalah jenis betina atau
perempuan teman-teman. Entoknya ini kebanyakan yang betina yang tersisa di kandang saya, jadi badannya tidak terlalu besar teman-teman. Ya. Awalnya mereka tidak terlalu besar seperti sekarang ini teman-teman, tetapi ketika saya membuatkan kolam untuk ternak entok saya yang remaja ini atau yang masih kecil ini, itu setiap kali saya lihat mereka habis mandi atau mereka setelah berenang, itu kelihatan bahwa entok kita ini terlihat sangat sehat dan pertumbuhannya pun terlihat cepat sekali untuk bertambah tinggi atau bertambah besar badannya teman-teman. Ya, di sini saya akan tunjukkan kepada teman-teman. Ya, ini teman-teman adalah kolam yang sudah saya buat. Saya walaupun kecil ya di sini, tapi ini sangat lumayan teman-teman untuk mereka mandi ya. Walaupun jadi ini sangat membantu entok-entok yang masih usia remaja atau yang masih kecil seperti ini untuk lebih sehat, lebih cepat pertumbuhannya, pembesarannya lebih cepat lagi. Di samping pakannya yang mengandung karbohidrat ya teman-teman, seperti ubi singkong, nasi, dedak ataupun AD2 teman-teman. Jadi ini sangat berguna sekali untuk perkembangan atau pembesaran ternak kita. Jadi kita harus siapkan teman-teman kolam untuk ternak kita mandi ataupun berenang ataupun untuk minum teman-teman. Ya. Jadi kolamnya pun ini tidak menghabiskan banyak duit atau anggaran karena hanya kecil atau tidak dalam juga, tidak terlalu dalam ya, hanya 30 cm teman-teman ya untuk ukuran kedalamannya ya. Kira-kira 2 jengkal teman-teman untuk. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi itu adalah pengalaman atau trik yang saya dapat dalam sistem pembesaran ketika ternak entok kita itu terlihat lambat besarnya ya. Jadi pakannya itu sangat berpengaruh. Kemudian untuk kolam tempat mereka berenang itu harus agar ternaknya cepat dalam pertumbuhannya atau pembesarannya. Oke, sekian teman-teman. Sekali lagi jangan lupa subscribe untuk channel YouTube saya. Mohon dukungan subscribe-nya biar sama-sama berkembang. Thank you.